Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kawan-kawan guru hebat di seluruh Indonesia, selamat datang kembali di channel saya, Dwi Hasto Prasojo. Pada video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan tentang informasi resmi P3K tahun 2021. Pada video saya kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang spesifikasi dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan, kemudian bagaimana cara atau trik agar upload dokumennya berjalan dengan lancar dan lebih cepat. Simak videonya sampai selesai agar Bapak Ibu mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah sudi mendukung channel saya. Saya doakan semoga Bapak Ibu sukses dan dapat lulus tes P3K tahun ini. Oke, informasi yang saya sampaikan ini saya ambil dari situs resmi pendaftaran ASN atau P3K secara nasional, yang alamatnya adalah sscasn.bkn.go.id. Ini adalah situs resmi nasional ya untuk pendaftaran P3K ataupun ASN. Baik, kita masuk ke menu atas ya, yaitu ke FAQ ya. Baik, kita tunggu, masih proses ya. Ya, menu ini berisi tentang ya beberapa masalah dan solusi ya terkait dengan pendaftaran P3K. Ya, kita masuk ke dokumennya sesuai dengan ya apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah dokumen apa saja dan berapa ukuran dan tipe file yang diunggah. Nah, ini harus Bapak Ibu pahami betul-betul, jangan sampai nanti salah dalam mempersiapkan dokumennya sehingga terjadi kendala atau bahkan gagal untuk uploadnya. Nah, yang pertama, nanti Bapak Ibu scan pas foto berlatar belakang merah maksimal 200 kilobit ya. Jadi ukurannya tidak boleh melebihi dari 200 kilobit bertipe file JPEG atau JPG. Sekarang yang kedua, scan swafoto. Swafoto itu maksudnya adalah jenis foto dengan cara potret diri yang diambil sendiri dengan menggunakan HP atau kamera digital, atau biasanya kita sebut dengan selfie. Nah, cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi scan swafoto ini yaitu foto yang diambil sendiri, maksimal ukurannya sama ya, 200 kilobit bertipe file JPEG atau JPG. Kemudian yang ketiga, scan KTP maksimal 200 kilobit bertipe file JPEG atau JPG. Yang keempat,
scan surat lamaran maksimal 300 kilobit bertipe file PDF. Ya, jadi untuk scan dokumen yang lebih dari 1 halaman itu tipe filenya adalah PDF. Nah, kalau surat lamaran biasanya lebih dari 1 halaman. Kemudian yang berikutnya adalah scan ijazah dan sertifikat pendidik. Maksimal ukurannya adalah 800 kilobit bertipe file PDF. Kemudian yang berikutnya adalah scan transkrip nilai. Maksimal 500 kilobit bertipe file PDF. Kemudian yang terakhir ini adalah scan dokumen pendukung lainnya. Maksimal 800 kilobit bertipe file PDF. Jadi, itu adalah dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan, kemudian Bapak Ibu scan ya, scan sesuai dengan spesifikasi yang diminta ya. Jadi tidak boleh melebihi ukuran yang telah ditentukan. Nah, kemudian bagaimana cara mengunggah dokumennya ya. Jadi pastikan ya ukuran file dan jenis file yang akan diunggah tidak melebihi dari batasan masing-masing dokumen yang dipersyaratkan. Apabila melebihi dari batasan ukuran yang ditetapkan, maka secara otomatis file atau dokumen yang Anda unggah akan ditolak oleh sistem. Nah, ini harus Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi misalkan tadi batasan yang 200 kilobit, berarti bisa nanti Bapak Ibu scan dengan ukuran misalnya 150 kilobit. Harus di bawah 200. Nah, kemudian bagaimanakah cara atau triknya agar upload dokumennya itu lebih cepat atau berjalan dengan lancar ya? Ya, untuk mengurangi kendala-kendala yang ada, maka di sini dibahas tentang ya bagaimana agar proses unggah dokumennya dapat berjalan lebih cepat ya. Ya, ini adalah masalah yang sangat simpel tapi sangat berpengaruh Bapak Ibu ya. Caranya adalah Bapak Ibu harus bersihkan riwayat pelacakan ya. Bersihkan riwayat browser Bapak Ibu ya. Kalau yang dipakai adalah Chrome, ya berarti bersihkan riwayatnya. Kemudian cache, kemudian cookies ya, bersihkan semuanya. Kemudian gunakan koneksi internet yang stabil ya, stabil. Ya, kalau saat ini kemungkinan di semua daerah sudah cukup bagus ya untuk koneksi internetnya. Kemudian space bandwidth ya yang cukup ya. Space bandwidth ini maksudnya adalah, kalau space ini adalah kapasitas maksimum yang diberikan untuk menyimpan suatu file di web hosting ya. Jadi jika space-nya kecil, maka terbatas pula jumlah file yang bisa di-upload. Kemudian bandwidth ya, ini adalah limit atau batasan maksimum data transfer ya, atau data yang keluar dan masuk. Nah, ini berpengaruhnya ke situ. Sehingga dalam pengiriman file atau berkas tidak mengalami kendala. Nah, ini. Jadi kuncinya Bapak Ibu ya, secara umum
Yang pertama tadi adalah pastikan ukuran file dan jenisnya harus sesuai ya dengan yang diminta atau yang ditentukan batas-batasnya tadi ya, baik ukuran maupun tipe filenya. Kemudian yang kedua tadi ini Bapak Ibu ya, nanti sebelum mengunggah dokumen atau sebelum melakukan registrasi itu silakan bersihkan riwayat pelacakan, cache dan cookies ya. Silakan dibersihkan semuanya nih. Nah, di sini ada beberapa solusi jika nanti Bapak Ibu ternyata memang mengalami kendala ya. Yang pertama ya, bagaimana jika saya gagal unggah dokumen persyaratan? Maka nanti solusinya adalah Bapak Ibu refresh ya, refresh atau tekan tombol F5. Kemudian pastikan ukuran file dan jenis yang akan diunggah tidak melebihi dari batasan masing-masing dokumen yang dipersyaratkan. Nah, kembali lagi ke syarat yang saya sebutkan di awal tadi ya. Jadi kalau misalkan scan dokumennya sudah sesuai, insya Allah upload dokumennya bisa berjalan lancar ya, tanpa gangguan. Kemudian di bawah ini ada ya, saya jelaskan sekalian ya. Saya sudah melamar secara online, apakah perlu mengirimkan berkas fisik untuk seleksi administrasi? Nah, ini tergantung ya. Jadi berkas fisik untuk seleksi admin tergantung pada kebutuhan masing-masing instansi. Jadi untuk itu perhatikan pengumuman dari masing-masing instansi. Jadi ini kebijakannya berbeda-beda. Nah, yang terakhir ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Sangat penting ya. Jadi kalau tidak diperhatikan, ini akibatnya adalah fatal ya. Apakah saya dapat mengganti dokumen yang sudah saya unggah ya? Jadi Bapak Ibu ketika melakukan registrasi atau pendaftaran, sebelum Bapak Ibu klik akhiri pendaftaran, silakan Bapak Ibu betul-betul cek lagi ya, data Bapak Ibu, dokumen Bapak Ibu, yakinkan sudah betul ya, harus yakin sudah betul ya. Karena kalau Bapak Ibu sudah klik akhiri pendaftaran, maka Bapak Ibu ya tidak dapat mengganti lagi dengan dokumen yang baru ya, atau data Bapak Ibu itu sudah terkunci ya, tidak bisa dirubah kembali. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya, agar Bapak Ibu tidak mengalami kendala pada waktu pendaftaran atau registrasi akun ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa subscribe ya, untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru dari saya. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.